Halo semuanya, nama saya Jenestan, NPM 2141156. Saya dari kelompok 5. Nah, sekarang kelompok kami akan membahas UTS, mata kuliah inovasi jasa dan pemasaran, dan manajemen perubahan. Sekali lagi, kami dari kelompok 5, laporan penelitian kami adalah UMKM Saya Super. Dan presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Jenestan, NPM 2141156, Evelyn, NPM 2141252, Arvin Wijaya, NPM 2141341, dan Desi Pratama, NPM 2141199. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang Set Super. Rice bowl ialah salah satu makanan siap santap yang sangat praktis bagi kalangan remaja. Berbagai macam usaha kafe, baik yang kecil maupun besar, jenis usaha tersebut memiliki karakteristik tersendirinya dengan merek lokal maupun non-lokal. Salah satu kuliner yang diketahui banyak oleh kalangan remaja yaitu rice bowl. Karena selain praktis, makanan ini juga bisa memuaskan lidah warga Batam. Terdapat banyak wilayah yang membuka usaha rice bowl, baik itu di restorannya sendiri atau menyewa kios kecil-kecilan di mall. Salah satunya merupakan Set Super yang terdapat di salah satu kios di Mall Batam. Set Super ini bisa berdiri karena berawal dari makan masakan chicken wings, kemudian muncullah di pikiran untuk memulai usaha di bidang kuliner ini. Set Super merupakan suatu usaha makanan yang tidak hanya menyediakan sayap ayam saja, akan tetapi juga menyajikan beberapa macam makanan, yaitu Super Beef Bowl. Selain itu ada juga berbagai macam menu cemilan, yaitu kentang goreng dan sosis. Set Super menyajikan berbagai menu yang bisa kita pilih, dan untuk menu terlarisnya itu ialah menu Super Chicken Bowl. Harga yang ditawarkan oleh Set Super bisa dibilang terjangkau dibanding harga rice bowl pada umumnya. Yang kedua ada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat kita tulis. Di antaranya, yang pertama bagaimana cara mengembangkan produk dan merek layanan. Yang kedua, bagaimana cara mendistribusikan layanan melalui saluran fisik dan elektronik pada Set Super. Yang ketiga, bagaimana melakukan pendekatan strategi atau kerjasama dengan perusahaan lain yang paling efektif di Set Super ini. Yang keempat, cara mengelola Set Super. Yang kelima, bagaimana proses flow of service pada usaha Set Super. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membahas yang pertama, produk yang difokuskan ke rice bowl dan chicken wings, termasuk beberapa cemilan seperti sosis dan kentang goreng. Ada juga beberapa perubahan sesuai inovasi mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, mengenal pentingnya apa itu sosial media untuk media mendistribusikan layanan dan media promosi. Yang ketiga, ada kerjasama dengan PT Frozen Food dan sempat kolaborasi dengan CV Barokah Bakery. Melakukan pendekatan strategi dengan cara mempelajari strategi tersebut. Yang keempat, cara mengelola Set Super ialah belajar untuk memposisikan diri juga sebagai pekerja dan sekaligus sebagai konsumen. Yang kelima, mempelajari konsep yang menggambarkan produk utama usaha jasa yang dilingkari oleh jasa tambahan. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini ialah untuk membahas yang pertama diperoleh sebagai penelitian berikutnya, yang seperti dengan penelitian UMKM Set Super ini. Yang kedua, diperoleh sebagai peninjauan perusahaan untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan mutu tenaga kerja UMKM Set Super. Yang ketiga, diperoleh untuk meningkatkan ilmu dan pandangan terhadap penulis. Jadi di sini saya akan membahas bab 2 tentang tinjauan pustaka. 2.1 Teori tentang developing service product and brands dan distributing service stock physical and electronic channels. Developing service product and brands. Bagian A, service product atau produk layanan. Produk layanan adalah layanan yang dapat dijual dan dilakukan dalam layanan pelanggan. Pelanggan sebagai produk mewakili berbagai penawaran produk tidak berwujud yang dihargai dan dibayar pelanggan di pasar. Produk jasa dijual oleh perusahaan jasa dan perusahaan non-jasa seperti manufaktur dan perusahaan teknologi. B. Flower of service atau bunga layanan. Bunga layanan adalah kerangka kerja visual untuk memahami elemen layanan tambahan yang mengelilingi dan menambah nilai pada produk inti.
Bunga layanan dalam konsep layanan tambahan terbagi menjadi dua peran, yaitu yang pertama memfasilitasi, baik diperlakukan untuk pemberian layanan atau bantuan dalam penggunaan dari produk inti. Dan yang kedua yaitu meningkatkan. Jasa dapat meningkatkan nilai tambahan bagi pelanggan. Dari dua peran tersebut terdapat 8 kelopak flower of service, yaitu yang pertama information atau informasi, yang kedua order taking atau pengambilan pesanan, yang ketiga billing atau penagihan, yang keempat payment atau pembayaran, yang kelima consultation atau konsultasi, yang keenam hospitality atau keramahan, yang ketujuh safekeeping atau keamanan, yang kedelapan inspection atau pengecualian. C. Branding service atau layanan merek. Layanan merek berfokus pada kesan pelanggan terhadap bisnis dan harus menciptakan kehadiran digital bisnis elite. Layanan merek menunjukkan loyalitas yang kuat dari pelanggan terhadap merek untuk jangka panjang, mudah dipertahankan dan tidak pernah mencari merek lain untuk layanan. D. New Service Development atau pengembangan layanan baru. Pengembangan layanan adalah proses end-to-end untuk mengembangkan dan meluncurkan layanan baru untuk dijual kepada pelanggan. Biasanya mencakup riset pasar, strategi layanan, pengalaman pelanggan, pemasaran, operasi, dan peluncuran layanan baru. Distributing service to physical and electronic channels. Bagian A, distribution in a service context atau distribusi dalam konteks layanan. Jika menyebutkan distribusi, banyak orang kemungkinan akan pikirkan memindahkan kotak melalui saluran fisik ke distributor atau pengecer untuk dijual ke pengguna akhir. Dalam layanan, meskipun seringkali tidak ada yang bergerak, pengalaman, pertunjukan, dan solusi tidak dikirimkan secara fisik dan disimpan. B. What is being distributed? Atau apa yang didistribusikan. Bagaimana cara kerja distribusi dari segala pelanggan dalam siklus penjualan layanan yang khas? Distribusi terdiri dari 3 proses yang saling terkait yang menjawab pertanyaan tentang apa yang akan didistribusikan. C. How should a service be distributed? Bagaimana layanan harus didistribusikan? Jasa dapat didistribusikan melalui 3 mode utama. Yang pertama, pelanggan mengunjungi situs layanan. Faktor-faktor kunci yang perlu ditimbangkan termasuk biaya, daerah tanggapan pelanggan, dan kenyamanan lokasi outlet layanan untuk pelanggan. Yang kedua, penyedia layanan mengunjungi pelanggan. Mereka harus mengunjungi situs pelanggan karena kebutuhan spesifik lokasi. Yang ketiga, transaksi layanan yang dilakukan dari jarak jauh. Pertemuan layanan dengan personel layanan yang dilakukan melalui email, Twitter, atau surat. Dan jika produk fisik, dokumen, atau barang berwujud lainnya, misalnya kartu kredit atau kartu keanggotaan. Pengalaman pengguna yang mulus dan konsisten di seluruh saluran. Yang D, where should service be delivered? Di mana layanan harus diberikan. Pertimbangan lokasi yang strategis terlibat karena lokasi situs merupakan bagian integral dari strategi layanan secara keseluruhan. Strategi lokasi harus konsisten dengan pemasaran perusahaan, strategi, dan kebutuhan serta harapan dari target pelanggan. E. When should service be delivered? Atau kapan layanan harus diberikan? Faktor kunci yang menentukan jam buka saluran layanan mencakup kebutuhan pelanggan dan keinginan dan keekonomisan jam buka. 2.1 itu teori terkait 8 langkah menuju perubahan yang diinginkan atau approaches to strategi dan peran corporate, operasional, dan unit dalam memimpin dan mengelola perubahan. 8 langkah menuju perubahan yang diinginkan. Dari sumber redaksi 2015 terdapat 8 langkah yang dijelaskan dalam buku Potter. Yang pertama, atau langkah pertama yaitu menciptakan sense of urgency. Langkah kedua yaitu menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat. Langkah ketiga memiliki visi untuk perubahan. Yang langkah keempat mengkomunikasikan visi yang jelas. Yang kelima menyingkirkan hambatan dalam proses. Langkah keenam merencanakan dan menciptakan kemenangan jangka pendek secara sistematis. Langkah ketujuh menguatkan perubahan. Langkah kedelapan menanamkan perubahan ke dalam budaya perusahaan. Approach to strategi atau teori pendekatan strategi. Pendekatan strategi merupakan pendekatan yang telah
terbukti, teruji, dan dipercaya oleh pakar strategi untuk merumuskan strategi. Perumusan strategi ini biasanya disebut sebagai perencanaan strategi atau suatu perencanaan dalam jangka panjang. Peran komponen corporate, operational, dan unit dalam memimpin dan mengelola perubahan. Corporate itu dapat membantu menyelidiki masalah yang terjadi di perusahaan, menggunakan strategi branding untuk menarik konsumen, meningkatkan produktivitas karyawan di perusahaan, dan memiliki tanggung jawab. Operasional yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, membuat strategi bisnis dan SDM untuk mencapai target jualan, mempercepat proses produksi dan mengurangi biaya pengeluaran, dan membantu mengelola operasional harian. Unit menjadi penentu keberhasilan dalam satu perusahaan, menentukan strategi agar mencapai tujuan, meningkatkan semangat atau menambah motivasi untuk karyawan di perusahaan, dan memberikan laporan mengenai hasil pekerjaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3 ini tentang analisis dan pembahasannya. Analisis strategi di bagian pertama. Di bab 3 bagian pertama subbab 1 Developing Service Products and Brands. Bagian A tentang service product. Sayap Super ini menjelaskan sebagai bagian dari komponen atau bagian utama yang menyediakan solusi utama yang dicari pelanggan, yaitu nasi. Produk inti Sayap Super ialah rice bowl atau bisa dibilang nasi dalam mangkuk yang disajikan dalam beragam menu. Rice bowl ini menggunakan sayap ayam sebagai lauknya atau bisa dibilang sebagai menu utama usaha tersebut. Bagian 2, The Flower Service, bunga pelayanan. Pada pendekatan The Flower Service ini ditemukan dapat dianalisis pada jenis layanan tambahan, yaitu tentang satu, information. Sayap Super memberikan informasi menggunakan sosial media yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Informasi yang diberikan Sayap Super tergolong jelas dan lengkap dikarenakan penjelasan yang diberikan oleh usaha. Sayap Super terdiri dari daftar menu beserta harga, waktu operasional, informasi mengenai review, lokasi, GoFood, dan gambar berbagai produk yang usaha Sayap Super tawarkan. 2. Order taking, pengambilan pesanan. Sayap Super mempunyai customer service yang bisa dibilang bagus. Pasti saja para konsumen atau pelanggan Sayap Super dapat melihat menu melalui buku menu yang sudah disiapkan. Customer service yang dilakukan usaha Sayap Super ini mulai dari order taking atau pengambilan pesanan dengan sikap yang sopan, cepat, dan juga tepat karena usaha Sayap Super menggunakan sistem tablet yang berada di kasir untuk pengambilan pesanan, sehingga hal ini memudahkan mereka dalam mengambil pesanan konsumen. Yang ketiga, billing, penagihan. Di Sayap Super ini pada umumnya konsumen ataupun pelanggan meminta tagihan dan tentunya Sayap Super menanggapi hal tersebut dengan cepat dikarenakan setelah memesan, para konsumen harus langsung melakukan pembayaran dan pesanan mereka akan segera diproses. Yang keempat, payment ataupun pembayaran. Sesudah para pelanggan menerima tagihan dari kasir, para pelanggan wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu, baik itu memakai tunai atau memakai kartu ATM dan menggunakan telepon seluler kita untuk melakukan pembayaran. 5. Consultation. Sayap Super juga bisa merekomendasikan kepada konsumen jika para konsumen bingung dalam memesan. Sayap Super boleh memberikan saran atau pendapat mulai dari menu paling laris dan bisa dikatakan menu yang best seller. Keenam, hospitality. Sayap Super menggunakan konsep pelayanan ramah dan beretika pada pelangganan. Mulai dari pelanggan melakukan pesanan hingga menerima pesanan. Ketujuh, safekeeping. Selain pelayanan dari Sayap Super sangat profesional, akan tetapi Sayap Super juga memberi keamanan dan kenyamanan terhadap pelanggan. Yang kedelapan, exception. Jika terjadi masalah pada usaha tersebut dengan pelanggan, maka usaha tersebut harus bersikap tenang dan santun. Pastinya harus mencari jalan keluarnya agar pelanggan tersebut merasa lebih nyaman. Branding services. Layanan merek pada usaha Sayap Super berkaitan dengan upaya promosi media sosial seperti menggunakan Instagram, Gojek, WhatsApp, dan Facebook. Sayap Super juga bekerja sama dengan PT Frozen Food dan sempat kolaborasi dengan CV Baroka Bakery. Pada sudut pandang konsumen, jika terlibat pada sumber daya manusia, hal ini juga terlibat pada UMKM ini. Faktor pekerja juga memengaruhi usaha tersebut. Pada
rancangan ini dapat ditemukan bahwa cara anggota bisnis melaksanakan bisnis beraneka ragam dari orang ke orang. Penetapan pekerja usaha sayap super yang bertanggung jawab menerima pesanan dari konsumen, menghadapi berbagai sifat konsumen dan menjelaskan pekerjaannya dengan sikap yang sopan dan santun. Bagian 3,2, analisis distributing services through physical and electronic channels. Proses mendistribusikan layanan melalui saluran fisik dan elektronik. Sayap Super menggunakan media sosial sebagai platform untuk memberikan informasi terkait usaha Sayap Super. Platform yang digunakan oleh Sayap Super sebagai media informasi ialah Instagram yang paling sering digunakan oleh orang di zaman sekarang, serta WhatsApp dan Facebook. Bagian 3,3, Approach to Strategy. Berdasarkan interview dari kelompok kami terhadap UMKM Sayap Super, yaitu Sayap Super akan mengembangkan produk yang difokuskan ke rice bowl dan chicken wings, termasuk beberapa cemilan seperti sosis dan kentang goreng. Ada juga beberapa perubahan sesuai perubahan zaman sekarang. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 4 kesimpulan dan saran. 4.1 kesimpulan. Sayap Super merupakan sebuah usaha makanan yang terletak di kios kecil di salah satu mall di Batam. Awal mulanya usaha makanan Sayap Super berawal pada saat pemilik Sayap Super telah memakan makanan chicken wings. Muncullah sebuah rencana untuk memulai usaha makanan di bidang kuliner ini. Makanan menu Sayap Super tidak hanya menyediakan sayap ayam aja, akan tetapi juga menyajikan beberapa macam makanan, yaitu Super Beef Bowl. Makanan Rice Bowl mereka merupakan makanan menu utama Sayap Super. Selain itu ada juga berbagai macam menu cemilan, yaitu kentang goreng dan sosis. Sayap Super menyajikan berbagai menu yang bisa kita pilih, dan untuk menu terlarisnya itu adalah menu Super Chicken Bowl. Harga yang ditawarkan oleh Sayap Super bisa dibilang terjangkau dibanding harga rice bowl pada umumnya. 4.2 saran. Sayap Super dapat memperluaskan jangkauan mereka dengan mempromosikan makanan menu mereka serta memposting menu makanan mereka yang terbaru dan juga reels di Instagram, Facebook, Story, WhatsApp, Twitter, dan aplikasi sosial media lainnya. Dengan melakukan ini, Sayap Super dapat menemukan pelanggan yang berpotensial untuk memberi makanan mereka sebagai pelanggan yang tetap. Sayap Super juga dapat mempromosikan tempat makanan mereka dengan memiliki cara mendapat diskon dari menu makanan mereka, seperti pelanggan harus memakan chicken wing super spicy kayak sebanyak 3 atau 4 buah untuk mendapatkan potongan diskon makanan Sayap Super. Sayap Super dapat memperluaskan menu makanan Sayap Super dengan memiliki minuman bervariasi seperti jus buah, smoothie, teh, kopi, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila terjadi salah perkataan. Thank you.